Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan besok akan mengumumkan petunjuk teknis baru terhadap rencana pemerintah DKI menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Anies menegaskan sejauh ini Pemprov DKI tidak memiliki perbedaan pandangan dengan pemerintah pusat, termasuk dengan pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta. Ya, jadi tadi kita membahas banyak hal, kemudian kita juga mereview, kami sampaikan rencana-rencana di Jakarta, benar kita dibahas sama-sama, dan besok kita akan umumkan, karena malam hari ini sedang dituntaskan peraturannya. Jadi nanti ketika kita mengumumkan sudah dalam bentuk peraturan yang ada pasal-pasalnya, ada perincian detail sehingga tidak terjadi interpretasi yang beda-beda. Apa yang berbeda dengan PSBB yang diterapkan Senin esok dengan PSBB jilid 1? Sebetulnya begini, ketika bulan April kita semua belum punya pengalaman bekerja dari rumah, belum punya pengalaman menggunakan masker terus-menerus, belum punya pengalaman untuk jaga jarak. Nah, sekarang ini kita sudah melihat banyak tempat-tempat yang sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Ada yang belum. Karena itulah kita nanti di dalam pengaturan PSBB ini memperhitungkan kesiapan-kesiapannya. Jadi ada sektor-sektor yang masih bisa beroperasi dengan kapasitas terbatas karena memang terbukti di sektor itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang menjadi klaster khusus. Yang paling banyak itu kan memang di perkantoran. Karena itu nanti utamanya akan banyak mengatur di perkantoran. Gitu ya? Selain perkantoran, apakah ada sektor-sektor lain yang akan difokuskan pengetatannya? Oh, kalau pengetatan semua sektor akan ada pengetatan. Jadi saya harus garis bawahi ya, bukan pelarangan. Jadi bukan pelarangan, tapi ini adalah pengetatan, pembatasan. Jadi artinya tetap berkegiatan, tapi ada batas-batasnya yang lebih ketat untuk memotong mata rantai. Apa? Oh enggak, kalau mobilitas keluar dan lain-lain tidak, tapi lebih pada interaksi di Jakartanya. Pak, artinya pemerintah pusat untuk saat ini mendukung ada PSBB di DKI atau seperti apa tadi hasil dari pertemuannya? Iya, kalau soal mendukung PSBB-nya mendukung. Oke. Jadi pemerintah mendukung, pemerintah pusat juga menyadari bahwa di Jakarta terjadi lonjakan yang cukup signifikan di bulan September ini. Jadi itu mendukung dan sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan tidak mungkin perekonomian bisa bergerak kembali. Jadi itu ya kami sama. Jadi menurut saya besok ketika nanti melihat detail perinciannya akan lebih clear. Sedikit mungkin Pak, selain dengan pusat, apakah koordinasi dengan misalnya adalah Jawa Barat ini sudah dilakukan juga Pak? Tadi juga hadir Gubernur Jawa Barat. Meskipun nanti pengaturannya itu di level wali kota dan bupati, karena memang ini adalah pengaturan kewenangannya kan di mereka. Dan tiap-tiap wilayah punya tantangan yang beda-beda. Gitu ya? Ini disampaikan ke kepala daerah penyangga ke Bapak, apakah nanti akan mengikuti kebijakan yang akan diterapkan oleh DKI atau akan mempertimbangkan dulu apakah mengikuti atau tidak? Ya, begini, setiap daerah memiliki situasi yang beda-beda, permasalahan yang beda-beda, kan itu tidak bisa diseragamkan. Jakarta juga ketika membuat langkah-langkah itu melihat situasi kita. Jadi besok sesudah kita umumkan, nanti Pak Ridwan Kamil tadi menyampaikan juga bahwa beliau nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah di Jawa Barat untuk melakukan koordinasi awal minggu depan. Pak, yang penting diketahui adalah sanksi Pak. Kalau di pertama itu kan ada sanksi misalnya adalah uang, kemudian juga sanksi sosial. Untuk PSBB ke depan seperti apa? Gini, selama pelaksanaan PSBB ini sudah dilakukan penindakan terhadap 158.000 orang lembaga yang melakukan pelanggaran. Jadi
158.018 orang dan badan tuh bisa toko, bisa warung. Kemudian denda itu sudah ditegakkan atau sudah mengenakan denda sebesar 4.333.000.000. Saya ingin sampaikan di sini, Jakarta ini bukan saja sudah punya aturan, tapi Jakarta itu sudah menegakkan aturan dan sudah mendisiplinkan 158.000 lebih pribadi dan badan yang melakukan pelanggaran. Jadi kami itu levelnya bukan level baru bikin aturan, kami levelnya sudah menegakkan dan bisa diukur.